semua, apa kabar? Saya doakan semoga kalian sehat, bahagia, lancar segala urusan dan rezekinya. Hari ini Jumat 14 November 2025, kami berjalan-jalan menyusuri daerah Bantul, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Cuaca agak mendung kali ini, namun kami tetap semangat menyusuri jalan menuju ke tempat wisata Tebing Breksi. Menarik sekali, tempat ini sangat rekomendasi untuk kita kunjungi. Siapa sangka tempat yang dulunya tak banyak dilirik, sekarang malah menjadi tempat wisata yang unik. Nah teman-teman, bagaimana keindahan dan keelokan serta panorama yang bisa kita nikmati di Tebing Breksi? Mari kita nikmati dalam sajian video ini. Semoga memberikan manfaat. Selamat menonton! Oke teman-teman, perjalanan kita mulai dari jalan menuju GT Tol Ngawi. Selanjutnya kita akan menuju ke arah Solo, Jogja. Nah, kita saat ini sedang berada di gerbang Tol Ngawi teman-teman. Kita tap dulu. Alhamdulillah saldo masih aman. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke jalan tol Solo Yogyakarta. Namun nanti kita akan keluar di gerbang tol Prambanan ya teman-teman, karena arah dari tujuan kita menuju ke Sleman, yaitu tempat di mana Tebing Breksi berada. Nah, alhamdulillah makceling, kita sudah keluar dari gerbang tol Prambanan ya teman-teman. Sebenarnya pemandangan selama di perjalanan sangat bagus ya teman-teman, namun video saya skip agar tidak terlalu panjang. Saya kutip dari laman yogyes.com tentang Tebing Breksi. Dulu ditambang kapurnya, sekarang ditambang pesonanya. Pada mulanya adalah abu. Berkubik-kubik abu dilontarkan gunung api Ngelanggeran dalam erupsinya berpuluh-puluh juta tahun yang lalu. Waktu dan cuaca lalu bekerja mengendapkan abu menjadi lumpur yang mengeras menjadi bebatuan. Begitulah kira-kira terjadinya batuan kapur besar dari beragam material di Desa Sambirejo, Prambanan, daerah istimewa Yogyakarta. Bertahun-tahun kawasan ini menjadi pundi-pundi ekonomi bagi warga sekitar yang melakukan penambangan batuan kapur. Kikis demi kikis tubuh batu kapur tua itu merupakan sumber mata pencaharian utama mereka. Lalu pada tahun 2014, setelah tersisa kira-kira hanya 1/10 dari volume awal Tebing Breksi, peneliti gabungan dari Institut Teknologi Bandung atau ITB dan Universitas Pembangunan Nasional atau UPN meninjau Tebing Breksi, dan hasilnya ditemukan jenis batuan tufan yang langka, sehingga Tebing Breksi ditetapkan sebagai salah satu geoheritage Yogyakarta yang dilarang untuk ditambang lagi. Nah, kita sekarang lewat di Jalan Baru Prambanan guys. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ngiri teman-teman, kemarin sudah ada yang foto di sini. Tapi alhamdulillah sekarang kesampaian. Kami bisa menikmati Jalan Baru Prambanan Yogyakarta. Cantik sekali ya, pagarnya, jembatannya, tebing-tebingnya, jalannya mulus, lebar dan indah. Teman-teman ada yang memiliki kenangan atau pesan penting melalui jalur ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Nikmati sensasi kelokan manja dari Jalan Baru Prambanan ini teman-teman.
Masya Allah, keren. Nah, dari jalan baru ini kita nanti menuju ke arah tebing breksi ya teman-teman. Kita mengarah ke kiri. Lokasi wisata yang hampir berdekatan dengan tebing breksi adalah ada Candi Ijo dan Candi Boko yang bisa sekaligus teman-teman kunjungi jika berwisata ke daerah Sleman, Yogyakarta. Menuju lokasi wisata tebing breksi tinggal mengikuti jalan ini saja ya teman-teman. Lurus, kemudian kita akan diberikan papan petunjuk untuk belok kiri menuju ke loket pintu masuk. Jalan ini agak sempit tetapi masih bisa dilewati dengan bis. Nah, jalanan menanjak agak berkelok sedikit, menambah keindahan panorama di sekitar Dusun Groyogan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Teman-teman, ternyata di wilayah Prambanan ini menyimpan banyak candi ya. Selain Ratu Boko dan Candi Ijo yang sudah saya ketahui, ternyata di depan ini belok kiri ada Candi Barong. Candi Barong adalah candi bercorak Hindu di Sleman, Yogyakarta yang terletak di tenggara kompleks Ratu Boko. Namanya berasal dari hiasan kala dan makara yang mirip barong di setiap relungnya. Candi ini terdiri dari dua bangunan utama di teras tertinggi yang diperkirakan untuk pemujaan Dewa Wisnu dan Dewi Sri. Di depan ada papan petunjuk arah jika lurus menuju Candi Ijo dan jika ke kiri menuju tempat wisata tebing breksi. Oke, kita mengarah ke kiri dan di depan sudah tampak loket masuk menuju ke tebing breksi teman-teman. Dan sejauh mata memandang kita sudah melihat kegagahan dari tebing breksi itu sendiri yang berada tepat di depan kita. Tiket masuk tebing breksi cukup terjangkau, hanya 10.000 saja tiap orang dan biaya parkir 5.000 untuk mobil. Alhamdulillah kita sudah sampai. Suasana disambut dengan rintik hujan gerimis yang syahdu di pagi hari teman-teman. Oke, terima kasih Mbak. Sejarah tebing breksi sebagai sumber penghasilan warga sekitar tak lantas berhenti teman-teman. Setelah tidak lagi menjadi tambang, segelintir orang datang menikmati rona senja di breksi dan iseng-iseng mengunggahnya ke sosial media. Dari sini satu persatu wisatawan mulai berdatangan. Kini penggarapan tebing breksi sudah sangat terlihat hasilnya. Menjulang setinggi sekitar 30 meter, batuan kapur raksasa berlapis-lapis ini sudah dipahat membentuk relief dan patung dari cerita pewayangan pahatan Arjuna membunuh Buto Cakil, pahatan naga dengan mahkotanya, dan patung Semar. Semua karya pahatan ciptaan pemuda setempat yang bernama Mas Anto. Dengan detail-detail di setiap karya pahatannya mencerminkan seorang seniman yang telaten dan sabar. Kita cari tempat parkir dulu teman-teman, di tempat parkir mobil yang cukup luas. Namun karena hari ini masih pagi dan suasananya juga gerimis, rombongan wisatawan yang menggunakan bis belum tampak datang. Jalur putih kapur dan meja-meja payung di atas rumput di sisi paling timur kawasan breksi berjajar lapak-lapak kuliner yang menawarkan berbagai macam menu. Oke teman-teman, kita mencoba melihat lebih dekat lagi di kawasan tebing breksi ini ya. Tadi di bagian depan kita melihat anak tangga yang dibangun di sisi timur untuk kepentingan naik ke atas tebing. Selain itu ada latar batuan kapur
semacam gradasi yang menjulang di kawasan tebing Breksi. Ada pula telatar seneng serta amfiteater yang sering digunakan untuk kopi darat pada event-event nasional. Telatar seneng dengan bentuknya yang melingkar dan terbuat dari batu langsung mengingatkan kita dengan teater tempat pertunjukan drama dari zaman Yunani klasik. Di bagian ini kita disuguhkan dengan keindahan kolam ikan yang berair hijau dengan warna-warni ikan koi dan jembatan cinta yang cantik. Ada pula tawaran objek-objek swafoto seperti yang lazim sekarang ini, dan banyak fotografernya loh di sini. Di samping burung hantu jinak di tangga masuk, setidaknya ada 12 objek swafoto yang diletakkan di panggung tebing utama berselang-seling dengan rerumputan, kembang, dan pohon-pohon. Lalu seperti di Bukit Bintang atau di Candi Ijo, ada pula tawaran pemandang kota Yogyakarta dari ketinggian. Di sini, di ketinggian Breksi, kita bisa melihat pucuk-pucuk 3 candi utama Prambanan, pesawat hilir mudik di Adi Sucipto, serta jalanan dan lampu-lampu Jogja menjadi suguhan landscape yang memanjakan dan menjadi daya tarik wisatawan kala senja. Makin indah semua ini saat senja meluruh di langit. Bila awan sedang sembunyi, matahari tunggang terlihat dengan semua kemegahannya terbenam di garis semu Yogyakarta. Baiklah teman-teman yang baik hati, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai dan memberikan dukungannya berupa like, komentar, dan subscribe bagi yang belum. Oke teman-teman, semoga perjalanan yang membawa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.